Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di samping sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Jadi kita awali dengan pantun kan. Pohon salam di samping pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Oh, kencang nian aminnya. Kalau banyak duit kencang aminnya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hazzaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ayo, yang kencang Allahnya. Ya. Waja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Lurah, Bapak Imam, Khotib, Bilal, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tua tenganai, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ibu-ibunya? Ada di rumah ya. Serta para santri dan mahasantri, dan wabil khusus sohib saya Dr. Fadli, yang beliau menelepon saya minta saya memberikan tausiah tentang maulid pada malam ini. Dan juga hadir sohib saya Dr. Usman Fahmi, serta Bang Haji Sulaiman. Ini sahabat-sahabat saya semua. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini mic-nya agak bergema. Kalau bisa tidak usah pakai eho, tidak usah pakai eco, apa namanya tuh? Tidak usah pakai eho. Ya. Bassnya kecil saja, trimbelnya naik.
volumenya naik, gitu ya. Kalau penceramah tuh gitu tuh. Kalau penceramah ini pakai echo, suaranya menggema, tidak jelas. Kalau tidak jelas, audien juga bingung. Cek, sudah jelas Pak? Alhamdulillah. Dah mantap. Itu jangan diusik-usik lagi tuh. Sebab kadang-kadang tuh selagi enak-enak ceramah, diusik-usik, nging. Sudahlah tuh. Kalau sudah mantap, oke. Dah. Malam ini kita tidak mau ketinggalan untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini. Ini masjid apa langgar nih Ustaz? Langgar. Ya. Kita duduk bersama tentu dengan niatan lillahi ta'ala. Itu dulu yang paling penting kan. Sebab ada orang yang menghadiri majelis taklim tidak karena Allah. Banyak contohnya. Diundang orang kayo, diundang cuman orang 100, yang datang 200 orang. Ngapo? Orang kayo yang undang. Orang kayo ini biasanya nasi minyak. Begitu datang rame, berzikir pun semangat. Yang mimpin Yasin semangat, berzikir kencang, serentak semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat galau-galau. Mulai dari lantai bawah sampai ke lantai atas, serempak galau-galau. Masuk gigi satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah sampai ke ujung, keluar seksi konsumsi, bawa nampan, ditutup koran, diletak di tengah-tengah, ditiup kipas angin, terbuka koran, rupanya bubur kacang. Menawak ngarap nasi minyak, rupanya bubur kacang. Mau tahu bubur kacang, berhenti aku datang kata dia. Yang tadinya zikir semangat Allah, la ilallah. Begitu nampak bubur kacang berubah, la ilaha illallah. Jadi kita luruskan niat dulu, ya kan? Luruskan niat. Mudah-mudahan ini mendatangkan pahala bagi kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah itu melainkan dengan ikhlas. Setelah kita ikhlas, barulah pahala itu akan datang. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, agak storing dikit, kecilkan dikit, cek. Dalam peringatan Maulid Nabi, di mana-mana kita melihat dari desa sampai perkotaan sampai ke istana negara. Apa maksud dan tujuan peringatan Maulid? Nah, ini bisa kita lihat dalam surah Hud. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, kami ceritakan kisah masa lalu dalam Al-Quran. Cerita para nabi, cerita para rasul. Untuk apa? Nusabbitu bihi fu'adak. Untuk mengokohkan hati kita. Ini surah Hud ayat 120 kalau tidak salah. Ya.
Jadi cerita para nabi, cerita para rasul Allah kisahkan dalam Al-Quran. Termasuk cerita Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam. Apa tujuannya? Nusabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati kita ini. Sebab hati kita ini sering goyang, mudah menerima sesuatu ya, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Sekarang ini banyak bapak-bapak penipu-penipu di dalam YouTube. Ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai rasul, ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Banyak pula pengikutnya tuh. Mudah goyang iman kita. Penyebar hoak di mana-mana. Tuh, di Bandung ada orang tukang cukur ngaku sebagai nabi. Tukang cukur ngaku sebagai nabi. Banyak pula pengikutnya. Siapa nama nabinya tuh? Sayuti. Ada nama Sayuti Siko? Bukan Sayuti Siko, bukan. Yang di sana. Ngaku sebagai nabi, tukang cukur, tangkap polisi, 2 tahun masuk penjara. Nabi masuk penjara. Sudah itu ada lagi Ahmad Musaddiq, ngaku juga sebagai nabi. Kata dia dapat wahyu di Gunung Sindur, Bogor. Kelahiran Jakarta. Nabi lahir Jakarta. Banyak pula pengikutnya. Allah. Tangkap polisi. Nah, waktu dia ditangkap polisi, diwawancarai di TV. Waktu dia diwawancarai, di depannya tuh ada minuman Pocari Sweat. Wah, keren nabinya minum Pocari Sweat. Tangkap polisi. Sudah itu ada pula orang ngaku malaikat Jibril, Lia Eden, ngaku sebagai malaikat Jibril. Tangkap polisi. Hebat polisi kita, nangkap malaikat Jibril. Iya, saya khawatir malaikat maut, si pencabut nyawa itu tangkap polisi. Kalau sempat malaikat maut, si penjaga polisi, pencabut nyawa tangkap polisi. Nah, sudah. Mungkin semua stasiun TV mengumumkan, saudara, berhubung malaikat maut sudah ditangkap polisi, jadi pencabutan nyawa sementara ditiadakan. Wah, yang senang atuk-atuk sama nenek-nenek, Ori meloncat-loncat dia, dah ada mati-mati. Masya Allah. Antum yang ngaku. Sudah itu ada lagi tuh. Ada agama baru. Ya. Agama Jasun, Jawa Sunda. Lah berkembang pula agama Jawa Sunda nih. Jadi karena saya nih sebagai pengurus majelis ulama, saya ini sebagai wakil ketua majelis ulama, jadi saya tahu mana kelompok sesat itu, tahu saya. Ya, ada laporannya kan. Berkembang pula agama Jasun, Jawa Sunda. Banyak pengikutnya. Siapa nama nabinya? Tugimin. Ya, Tugimin. Nabi Tugimin. Kalau Nabi Muhammad kan enak, ada pangleman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enak. Wa ala ali sayyidina Muhammad.
Coba kalau nabinya tugimin, Allahumma salli ala sayyidina tugimin wa ala ali sayyidina tugimin. Masya Allah. Aduh, yang kesian nenek-nenek, ibu-ibu main rebana, kasidah di atas kompangan, sallallahu ala tugimin. Nah, kesian deh lo. Masya Allah. Inilah yang akan terjadi terus, yang akan menggoyang keimanan kita. Maka itu perlu peringatan Maulid Nabi supaya menyegarkan keimanan kita. Maka keimanan kita, kecintaan kepada Nabi kita harus senantiasa kita hidupkan dengan cara menceritakan kisah masa lalu. Nah, makanya perlu peringatan Maulid. Nida kelompok belasano Maulid Nabi ini katanya bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Yang namanya bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Yang memperingati Maulid Nabi masuk neraka. Yang memperingati Isra Mi'raj masuk neraka. Yang tahlilan masuk neraka, yang yasinan masuk neraka. Jadi yang masuk surga siapa? Kamilah masuk surga, kata dia. Ayah yang punya surga tuh.